Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ira Kurniasih dengan NIM 15201222012 dari Prodi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membuat sebuah video edukasi mengenai anemia pada ibu hamil. Untuk itu tonton terus ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nih teman-teman mengenai bagaimana cara mengatasi anemia pada kehamilan dan lain sebagainya, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu nih apa itu kehamilan. Nah, teman-teman di sini sudah pada tahu belum apa itu kehamilan? Jadi, kehamilan ini merupakan suatu rentang waktu yang dimulai pada saat fertilitas sampai dengan kelahiran janin yang berlangsung sekitar 38-40 minggu. Lalu, apa sih anemia pada kehamilan itu? Anemia pada kehamilan ini merupakan suatu kondisi di mana ibu dengan kadar hemoglobin atau Hb dalam darahnya itu kurang dari 12 gram per sen. Menurut data WHO, pada 2015, terdapat prevalensi anemia di Indonesia sebesar 23%. Adapun data menurut Riset Dasar Kesehatan atau Riskesdas pada 2013 menunjukkan adanya 37,1% ibu hamil terkena anemia atau ibu dengan kadar hemoglobin kurang dari 11 gram per desiliter. Jadi, salah satu faktor penyebab terjadinya anemia pada ibu hamil itu adalah karena kurangnya asupan zat besi yang dikonsumsi ibu setiap hari. Oleh karena itu, pemberian zat besi atau pemberian tablet FE ini sangat perlu diberikan kepada ibu hamil sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan juga untuk menanggulangi kejadian anemia pada ibu hamil yang diakibatkan oleh kekurangan zat besi. Nah, pemberian zat besi atau tablet FE ini juga dinilai sebagai salah satu cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencegah terjadinya kejadian anemia pada ibu hamil di Indonesia. Dikarenakan jumlah kebutuhan akan zat besi ini sangat besar jumlahnya, yaitu 1000 mg selama kehamilan, yang mana hal tersebut tidak akan cukup apabila didapatkan dari makanan saja, sehingga perlu dibantu dengan mengkonsumsi tablet tambah darah atau tablet FE. Nah, selanjutnya adalah tanda dan gejala apa saja yang biasa terjadi pada ibu hamil dengan kasus anemia. Jadi, untuk tanda dan gejala pada ibu hamil yang terkena anemia itu ada 5L: lemah, letih, lesu, lunglai, dan juga lelah. Selain itu, kelopak mata yang pucat atau konjungtiva mata yang pucat juga masuk ke dalam tanda dan gejala yang terjadi pada anemia. Next, kita bahas mengenai makanan apa saja yang mengandung zat besi tinggi yang bisa mencegah kita dari anemia. Jika dari hewan atau protein hewani, kita bisa dapatkan dari ati-atian, contohnya ati ayam, ati sapi, daging ayam, ikan, telur. Nah, kalau misalkan dari sayuran atau dari nabatinya, kita bisa dapatkan dari sayur-sayuran hijau, contohnya daun katuk, daun singkong, daun bayam, terus juga brokoli. Nah, kalau misalkan dari buah-buahan, kita bisa dapat dari alpukat, nangka, apel, semangka, dan masih banyak lagi. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri nih, kita kembali lagi ke pernyataan saya waktu di awal tentang besarnya kebutuhan zat besi selama kehamilan, yang mana hal tersebut tidak akan cukup nih kita dapatkan dari makanan saja, akan tetapi perlu juga didukung dengan pemberian tablet tambah darah atau tablet FE. Nah teman-teman semuanya, sudah pada tahu belum kapan waktu yang tepat untuk mengkonsumsi tablet FE itu? Jadi, waktu yang tepat untuk mengkonsumsi tablet tambah darah atau tablet FE ini adalah di malam hari dengan dibarengi dengan mengkonsumsi buah-buahan atau sayuran yang mengandung vitamin C tinggi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kerja atau efektivitas kerja dari si obat tablet tambah darah atau tablet FE ini. Adapun nanti, jika kita buang air besar dan didapatkan tinja kita berwarna hitam atau kegelapan, itu merupakan salah satu efek yang ditimbulkan dari mengkonsumsi tablet tambah darah, dan itu merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dikhawatirkan. Oke, baik teman-teman semuanya, mungkin ini adalah closing dari saya, tapi sebelum itu saya akan titip pesan dulu buat ibu-ibu di luar sana yang sedang mengandung. Jangan lupa untuk tetap memeriksakan kehamilannya secara rutin, apalagi untuk pemeriksaan kadar hemoglobin ini. Ibu-ibu bisa memeriksakan kadar hemoglobin ini di awal kehamilan ataupun pada saat akan menjelang persalinan di trimester ketiga. Oke, ibu-ibu semuanya, tetap sehat. Saya akhiri, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.